Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari saat ini saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membuka hati kita, biar Roh Kudus yang menjamah setiap hati kita. Mari kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelum itu kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh hadir lagi Tuhan dalam ibadah kami, ibadah pendalaman Alkitab. Kami percaya Engkau yang berhadirat, Engkau yang bertahta di setiap ibadah kami Tuhan. Kami percaya juga di saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan, kuasa-Mu nyata, hadirat-Mu nyata di tempat ini. Hadirat-Mu yang menjamah setiap pribadi kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Menaikkan ucapan syukur kita, katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sekali lagi, sungguh-sungguh katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
Mari sekali lagi angkat tanganku saudara, katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Oh Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita sembah Dia. Oh, Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau berlutut di hadapan-Mu. Biarlah Engkau mencurahkan kami Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya. Mari sekali lagi saudara katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Selamanya kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau datang sujud di hadapan-Mu. Mari Engkau bentuk setiap hati kami Tuhan, bentuk setiap pribadi kami. Biarlah kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Semua yang ku alami, semua yang ku rasakan, Dia turut merasakannya. Tak pernah Dia jauh dariku sedetik pun. Yesuslah harapanku saat ku tak berdaya. Kau tahu jalan hidupku. Kuatkan imanku saat Kau uji hamba. Yesus yang membuat segalanya. Engkaulah sang penjunanku yang membentuk hidupku. Sekarang hidupku berikan kepadamu sebagai bejana belas kasihan-Mu. Lebih sungguh-sungguh bila hati kami, bentuk setiap hati kami Tuhan. Semua yang ku alami, semua yang ku rasakan, Dia turut merasakannya. Tak pernah Dia jauh dariku sedetik pun. Yesus
Yesuslah harapan, Yesuslah harapanku saat ku tak berdaya. Kau tahu jalan hidupku, kuatkan imanku saat kau uji hamba. Ku tahu hanya Yesus yang membuat segalanya. Engkaulah sang penjunanku yang menguji setiap hati kami. Ya Yesus, oh, semua yang ada tak membawa aku jauh dari kasih-Mu, kasih-Mu. Engkaulah nafasku. Tahu hanya Engkau Yesus, ku tahu hanya Yesus yang membuat segalanya. Amin. Engkaulah sang penjunanku yang membentuk hidupku. Sekarang hidupku ku berikan kepadamu sebagai bejana belas kasihan-Mu. Sekali lagi kami tahu hanya Engkau Yesus. Haleluya. Yang membuat segalanya. Engkaulah sang penjunanku yang membentuk hidupku. sekarang hidupku ku berikan kepadamu sebagai bejana belas kasihan-Mu. Segalanya Engkaulah sang penjunanku yang menguji setiap hati semua yang ada tak membawa aku jauh dari kasih-Mu. Kaulah nafasku Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi saudara katakan, tahu hanya Yesus. Ku tahu hanya Yesus yang membuat segalanya. Engkaulah sang penjunanku yang membentuk
hidupku. Sekarang hidupku ku berikan kepadamu sebagai bejana belas kasihanmu. Ku tahu hanya Yesus yang membuat segalanya. Engkaulah sang penjunanku yang menguji hatiku. Semua yang ada tak membawa aku jauh dari kasih-Mu. Engkaulah nafasku. Inilah doaku Tuhan, inilah doaku. Terima kasih Tuhan. Jangan kami jauh dari kasih-Mu. Itulah doa kami. Biar kami boleh dekat dengan Engkau. Bahkan hidup kami dipenuhi dengan kasih daripada Allah. Dengan kasih Allah ini kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih. Biarlah pengajaran firman Allah pada malam hari ini menjadi berkat buat kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, malam ini, hari ini dalam ibadah pendalaman Alkitab, kita akan belajar dari apa yang mungkin tidak disinggung oleh Musa, tidak diajarkan, dibicarakan lebih lanjut ketika Musa sudah berbicara tentang hukum yang pertama, yaitu kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Maka ini adalah hukum yang kedua, tidak disinggung oleh Musa dalam perjanjian lama, tapi kita mau belajar dari perjanjian baru, di mana ketika Tuhan Yesus menegaskan mengenai hukum yang terutama di dalam hukum Taurat. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Itu hukum yang terutama. Tapi Tuhan Yesus menegaskan, di samping itu ada hukum yang sama dengan hukum yang pertama tadi, yaitu hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dalam pendalaman Alkitab ini kita mau belajar tentang kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita, karena tidak pernah ada orang membenci dirinya sendiri. Ya, kita akan baca Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Yesus memberi jawaban tepat. Tuhan tidak pernah salah. Terus datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Dengarlah hai orang Israel.
Terus Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. ya, Kasihilah Tuhan Allahmu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hati. Jangan separuh hati. Terus dan dengan segenap jiwamu, segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budimu, segenap pikiran akal budi kita, dan dengan segenap kekuatanmu. segenap kekuatan kita. Dan hukum yang kedua ialah, Nah, disambung oleh Tuhan. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri. Aku benci diri saya ini. Tidak ada, saudara. Ya, melainkan kita mengasihi diri kita, kita merawat sedemikian rupa, kita menjaga agar kita tetap rapi, tetap sehat, tetap gagah, tetap cantik, tetap apa semuanya. Pokoknya kita mengasihi diri kita sendiri. Dan seperti itulah yang Tuhan katakan untuk mengasihi sesama kita. Itu hukum yang nilainya disamakan oleh Tuhan. Itu hukum yang terutama. Jawab Tuhan kepada orang Farisi, yaitu kasih kepada Allah vertikal, dan horizontalnya kasih kepada sesamamu seperti dirimu kau kasihi. Satu waktu ada orang lain bertanya di dalam Injil Lukas, siapakah sesamaku? Nah, kan Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia bertanya, siapakah sesamaku? Coba kita baca ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ya, Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? ya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah, kamu kan ahli Taurat, apa yang kamu baca? Ya, terus Jawab orang itu, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dan dengan segenap jiwamu, ya, dan dengan segenap kekuatanmu, ya, dan dengan segenap akal budimu. ya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. ya. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, jawabmu itu sudah betul. Tapi tinggal kamu mau melakukan atau tidak. Kamu sudah tahu. Tinggal lakukan dalam hidup, maka kamu mempunyai hidup. Yang dimaksud sini Tuhan hidup bukan hanya hidup secara jasmani, tapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita lompat terus sampai ayat 29 sudah? Ayat 29. Ya. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Untuk membenarkan diri, manusia ini senangnya membenarkan diri, walaupun sudah salah masih ingin menang. Ya, terus dan siapakah sesamaku manusia? siapa sesamaku manusia? Siapa? Ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun ya, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, ya. tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ya, Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. ini seorang imam ini. Ya, seorang yang ada di dalam bait Allah. Begitu dia lihat orang itu, dia lewati.
nggak menunjukkan belas kasihan. Ini imam. Banyak kali kita harus mengintrospeksi diri kita sebagai imam-imam. Apakah kita turun tangan melihat ketika ada orang mengalami seperti ini? Mungkin bukan dirampok secara fisik, dirampok habis-habisan oleh iblis, mundur banyak, sudah tidak mau yang rohani-rohani, sudah melakukan dosa ini dosa itu. Ini orang yang dirampok habis-habisan oleh iblis. Dan apakah kita sebagai imam-imam cuma melihat lewat, ya sudah nanti urusannya sendiri? Di mana rasa tanggung jawab seorang imam? Lanjut kita baca. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Seorang suku Lewi yang membaktikan hidupnya semata-mata kepada Allah juga lewat di situ. Terus Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. dia pun lewat. Terus Lalu datang seorang Samaria Nah. yang sedang dalam perjalanan. ke orang tempat Samaria ini sedang dalam perjalanan, kata Alkitab. Terus Dan ketika ia melihat orang itu, ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. orang Samaria ini lalu melihat orang itu, hatinya timbul belas kasihan. Terus Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. ya, Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. ini tidak dilakukan oleh imam dan orang Lewi itu, tapi seorang Samaria. Terus Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya ya, sendiri. dia turun dari keledainya, orang itu dikasih naik, dia jalan kaki. Ini satu pengorbanan. Terus Lalu membawanya ke tempat penginapan nah, dan merawatnya. dibawa ke tempat penginapan, merawat. Terus Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan bayar itu. lagi. Sudah tadi turun jalan, ya toh? Sudah turun jalan, orang itu dikasih naik, dibawa ke hotel, bayar hotel, rawat lagi orang sakit ini. Terus Katanya, rawatlah dia, ya, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, ya, aku akan menggantinya waktu Ya. aku kembali. nanti kalau saya balik, kau punya uang lebih dari uang 2 ini dinar, maka aku akan bayar. Ya. Jadi tidak dibiarkan saja seperti itu. Terus Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia? Tuhan bilang, siapakah menurut kamu? Ya, 3 orang ini siapa? Imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Terus Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, ya, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan orang kepadanya. yang telah memberikan rasa belas kasihan. Siapa dia? Orang Samaria. Terus Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. perbuatlah seperti itu. Orang Samaria itu adalah bangsa, suku bangsa yang dimusuhi orang Yahudi. Orang Samaria itu peranakan, bukan asli Yahudi. Orang Samaria. Jadi orang Yahudi itu meremehkan orang Samaria, seperti musuh lah begitu. Tidak diajak omong, jadi dianggap musuh. Tapi justru musuh inilah yang melihat orang yang sebenarnya harus ditolong oleh orang Lewi atau orang imam itu, karena mereka satu suku, satu bangsa. Tapi justru orang Samaria yang dimusuhi ini, inilah orang yang menaruh belas kasihan.
siapakah sesama manusia? Ya orang Samaria itu. Nah, tapi saya mau buktikan dulu bahwa orang Yahudi tidak bicara sama orang Samaria. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi itu tidak bergaul. Dia merasa dia golongan lebih tinggi. Orang Samaria itu rendah. Dan dianggap seperti musuh. Tapi justru orang Samaria inilah yang menunjukkan kasih kepada sesamanya seperti dirinya sendiri. Artinya orang yang dianggap musuh tapi tidak memusuhi. Memusuhi tapi tidak balas dengan memusuhi, malah mengasihi. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Tapi kalau kamu bisa mengasihi musuh kamu, itulah upahnya sangat besar. Seperti Bapak, kata Alkitab, memberi hujan pada orang benar dan juga orang jahat. Memberi matahari pada orang benar dan juga orang jahat. Jadi kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kamu bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu, nah inilah yang ada upahnya. Ya. Karena itu Tuhan berkata, aku berkata, Yesus menegaskan. Ada ayat mengatakan, kasihilah sesama manusia. Ya, mengasihi orang yang mengasihi kamu. Tapi aku tegaskan, kamu harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu. Oh, ini sulit. Orang ini tidak mengasihi saya, masa saya bisa mengasihi orang ini benci saya kok? Masa saya mau mengasihi? Tidak bisa, tidak bisa. Tapi Alkitab katakan, kamu harus bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, Ya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. nah, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Terus, Tetapi aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu kasihilah musuhmu. dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak gampang ini. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk yang menganiaya kamu. Terus, Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. itu syaratnya jadi anak Bapa, baru bisa memanggil ya Aba, ya Bapa di sorga. Terus, Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat ya, dan orang yang baik, nah itu. Terus, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar Ya. dan orang yang tidak benar. nah itu Tuhan begitu Bapa di sorga. Terus, Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ya, apakah upahmu? apa upahnya? Kan sama orang dunia begitu. Yuk kasih saya satu, aku kasih juga satu. Kasih dua, ya saya kasih dua. Ya, tapi ini tidak dikasihi, tapi kita harus mengasihi. Nah inilah. Terus, Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? ya, Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, ya, kalau kamu cuma memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya apa lebihnya? daripada perbuatan orang lain? Ya sama, orang dunia juga bisa begitu, malah orang dunia lebih hebat dalam hal seperti ini. Ya, kamu baik, aku juga baik. Satu kali tidak baik, dia juga tidak baik. Tapi beda dengan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan, orang tidak baik, tidak melakukan yang baik, kamu harus tetap baik sama dia. Terus,
Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, Karena itu, haruslah kamu sempurna, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sama seperti Bapa kita di sorga, yang adalah memberi matahari orang untuk orang jahat, yang juga yang baik, yang beri hujan pada yang jahat dan juga yang baik. Hendaklah kamu seperti Bapamu sempurna. Jadi Tuhan mau kita menjadi orang yang sempurna di dalam kasih. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Hendaklah engkau sempurna. Ya, jadi Tuhan mau kita bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi. Nah, itu dilakukan orang Samaria itu. Kepada orang yang tidak mengasihi dia, yang kena rampok habis-habisan, itulah yang diberi belas kasihan. Jadi terjawablah pertanyaan dari orang Farisi ini, siapakah sesamaku? Ini cuma untuk membenarkan diri, siapakah sesamaku? Tuhan bilang, inilah contohnya. Jadi orang Samaria ini menganggap orang yang tidak senang kepadanya, memusuhi dia, inilah sesamanya. Seperti aku tidak mau dilantar-lantarkan sampai mati, dirampok habis-habisan, dipukuli luka-luka. Nah, jadi dia juga tidak mau orang itu mengalami hal itu tanpa ditolong. Itu sebabnya dia menolong. Mengasihi sesama itu bukan membenci sesama. Mengasihi sesama tidak mempunyai rasa benci, tidak mempunyai rasa marah, rasa dendam, rasa apapun. Itu mengasihi, bisa mengasihi. Di dunia ini kita selalu bertemu dengan orang-orang yang tidak mengasihi kita, tidak suka kepada kita, bersenggolan dengan kita. Di dunia ini tidak ada bersenggolan, suami istri pun bersenggolan. Makanya Amsal bilang besi menajamkan apa? Besi. Orang menajamkan sesamanya, pasti bersenggolan. Saudara-saudara sidang jemaat kumpul, para pelayan-pelayan, para hamba-hamba Tuhan, suami istri, pasti pernah bersenggolan. Kata-kata, kelakuan, apa saja. Nah, itu terjadi keseharian di dalam jemaat tubuh Kristus. Nah, disinilah Tuhan tekankan perlunya mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Sampai kasihilah orang yang tidak mengasihi, kasihilah orang yang sedang memusuhi kamu. Memang susah. Tapi Bapak sempurna itu, kita juga harus sempurna seperti Bapa itu. Itu ajaran daripada Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan kepada kita, supaya kita bisa mengasihi sesama, tidak sampai menjadi dendam, benci, kemudian membunuh, ya. Maka kita harus memberikan perdamaian, rasa damai, berdamai, pergi dan mengampuni. Ya. Hari-hari ini saya percaya dari kejadian pengalaman yang saya selama 3-4 bulan ini, terlalu bodoh kalau orang ini mempertahankan gengsi, harga diri dan sombong. Ini sebenarnya di suasana COVID ini Tuhan sedang mau mengajar untuk menghabiskan kesombongan manusia. Ya, kesombongan manusia. Nggak milih. Raja dari sebuah kerajaan bisa kena COVID mati. Dia nggak berdaya. Nggak berdaya.
presiden, raja, pembesar, jenderal, menteri, dokter, pendeta sekali. Nggak ada orang yang berdaya. Sekalipun orang itu sangat kaya, kekayaannya tidak bisa nolong dia, tidak bisa. Sekalipun ilmunya tinggi, dia tidak bisa menolong dirinya. Sekalipun seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, yang mungkin pendeta itu pernah bikin KKR, bikin mujizat, dia juga tidak berdaya. Jadi ini mengakhiri kesombongan manusia. Saya tidak ada apa-apa Tuhan, cuma debu tanah, cuma manusia lemah yang cuma perlu mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan lindungi saya, lindungi keluarga saya, lindungi pribadi, lindungi. Itu yang kita bisa doa. Makanya di kesempatan situasi COVID ini, jangan mempertahankan kesombongan, keangkuhan, permusuhan, meremehkan orang, dan sebagainya. Hari-hari ini kita harus membersihkan. Siapa ya yang ada ganjalan di hati saya, Tuhan ampuni. Tak perlu rendah hati datang, berkomunikasi dengan orang yang kita ada ganjalan, baru kita bisa mengasihi. Kita tidak mungkin mengasihi ketika ada ganjalan. Matius 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Kamu sudah dengar toh apa yang difirmankan. Terus, Jangan membunuh. jangan bunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya, Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, ini marah, ini bukan marah ngomel-ngomel. Marah di sini marah yang mendendam. Terus, harus dihukum. ya, Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, ya. harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi marah di sini setiap orang yang marah terhadap saudara, itu bukan marah-marah ngomel-ngomel. Kamu ini gini. Tidak. Marah yang mengandung dendam, yang kemudian ingin kalau orang yang kita tidak sukai itu mengalami kemalangan. Kita tidak suka dia sukses, kita suka dia celaka, gitu. Nah itu. Terus, Dan siapa yang berkata jahil, ya, harus diserahkan ke dalam jahil itu artinya tolol kamu. Ya. Terus, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. ya. Jadi orang yang marah seperti ini, yang sampai mengeluarkan kata-kata tolol, itu karena menghendaki orang yang dia tidak sukai itu mengalami hal yang tidak enak, kemalangan. Ya, hati-hati, jangan sampai ada orang yang senang kalau orang itu kecelakaan. Celaka kamu, biar aja. Nah, ini yang disebut Tuhan. Di ganjalang-ganjalang ini harus diselesaikan. Ya. Hati-hati. Firman Tuhan katakan diserahkan kepada apa? Tadi ada dibaca itu ayat 25 dan 26. Segeralah berdamai dengan lawanmu, Segera berdamai dengan lawanmu. selama engkau bersama-sama dengan dia. Masih hidup, masih ada nafas, masih sering ketemuan, segeralah berdamai. Terus,
di tengah jalan, Ya. supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, Ya. Terus? dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, Ya. dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana Ya. sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Lunas artinya berdamai dengan tuntas. Coba tadi ulangi ayat 21-22 Matius 5 ini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, Ya. jangan membunuh. Jangan membunuh. Terus? Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Harus dihukum. Terus? Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir Ya. harus dihadapkan ke mahkamah agama, Ya. dan siapa yang berkata jahil Ya. harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tidak gampang saudara. Hukumannya neraka ini. Amarah yang seperti ini. Amarah yang mengandung dendam. Kita tidak suka orang itu sukses. Kita tidak suka orang itu berhasil. Itu dengki, dendam. Orang ini pasti tidak akan bisa mengatakan aku mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi. Lah kalau kita tidak pernah dendam diri sendiri, sekali kita maafkan diri saya sudah salah, ya sudah. Tidak pernah kita benci, aku ini pukul ini sampai karena saya berbuat salah begini. Tidak ada. Disayang-sayang diri kita. Makanya Tuhan mau juga kita sayang-sayang kepada orang. Tapi itu tidak mudah. Tapi Tuhan kalau menyuruh, pasti Dia tahu kita mampu, bisa. Apalagi dengan pertolongannya Tuhan, dengan Roh Kudus. Sampai lunas, tuntas. Ya, ada orang sudah tahu dia salah. Atau kita sendiri seringkali tahu kita ini salah, tapi kita ini mau membenarkan diri, mau menang. Banyak saudara, salah tidak mengaku salah, malah mau membenarkan diri, mana mau merasa aku menang. Tuhan tidak suka kehidupan seperti ini. Coba kita baca Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, Ya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Terus, Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, jangan. Terus, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, ya, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. sekian. Esau ketika dia jual dengan sumpah hak kesulungannya, dan Yakub tidak menipu, sah hasil kerelaan Esau sendiri. Yakub tidak bisa dikatakan menipu kakaknya, tidak. Oh, kamu mau sup kacang merah ini? Oke, bagaimana kak? Kalau kamu jual dulu hak kesulunganmu. Ini memang yang dirindukan Yakub. Yakub memang rindu hak kesulungan. Ya. Dari dalam perut sudah bertolak-tolakan. Terus lahir dia juga tidak mau kalah, pegang tumitnya. Nah, jadi memang dirindukan oleh Yakub. Anak sulung, punya hak sulung, punya kedudukan sulung. Wah, ini satu studi yang sangat bagus nanti. Kita semua harus jadi anak-anak sulung yang ada di Yerusalem surgawi itu. Ya. Oke lah, kata Esau, dia jual, sumpah. Jadi sah, tidak ada tipu menipu. Tapi begitu dia akan mau terima berkat
Ayahnya bilang, siapa yang tadi itu? Dia sudah ambil lebih dahulu. Tidak ada lagi berkat untuk saya. Nangis Ibrani mencatat sampai mencucurkan air mata. Si Esau sudah tidak bisa mendapatkan berkatnya, haknya. Dia sudah jual. Apa yang dilakukan pada waktu itu? Dia dendam, dia benci, dia marah. Awas, aku akan bunuh kamu. Akhirnya Yakub disuruh mamanya menyingkir ke Laban. Tapi syukurlah, satu waktu mereka bertemu, Yakub sudah ketakutan akan dibunuh, dibalas dendam oleh Esau. Tapi Allah bekerja lain. Akhirnya mereka kakak adik berangkulan. Ada perdamaian. Itu yang Tuhan inginkan. Apalagi saudara bersaudara, saling mengasihi. Ya. Memang di musuh itu memang sakit. Tapi kita harus mencegah akar pahit, kebencian. Jangan dendam. Dendam itu artinya pembalasan, satu keinginan untuk membalas, seperti Esau tadi yang saya ceritakan. Satu keinginan membalas apa yang kau buat terhadap aku balas setimpal itu. Itu dendam. Ya, kamu ambil hak kesulungan saya, awas aku mau bunuh kamu. Itu pembalasan, dendam. Dalam bahasa Ibraninya nakam. Nakam, N-A-Q-A-M. Nakam. Itu dalam bahasa Ibrani. Artinya pembalasan yang setimpal dengan perbuatan orang itu. Nah, apakah Esau layak membunuh Yakub? Tidak. Yakub tidak menipu, sah. Oh, kakak mau ini sup kacang merah, silakan. Tapi bagaimana tukar guling dengan hak kesulungan? Oke lah, ambillah. Untuk apa? Nanti aku mati juga tidak perlu hak kesulungan itu. Tidak pikir panjang, hanya untuk ini perut, nafsu makan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah, ya, hidupnya untuk makan saja. Yang gitu. Jadi dari pelajaran mendendam ini, ingin orang lain kena. Dan ini merupakan pelaksanaan dari satu kebencian. Kelanjutannya daripada dendam itu kebencian. Menimbulkan kebencian, benci. Dan benci itu tidak ada orang yang benci itu masuk surga. Sebab kebencian itu sama dengan dosa membunuh. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Nah, kalau seorang membenci, dendam kesumat itu sama dengan membunuh. Terus dibaca. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak ada orang yang menjadi pembunuh dapat hidup yang kekal. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau ada ganjalan, cepat-cepat selesaikan. Suami istri bertikai, diakhiri perceraian, dikira sudah selesai. Tidak. Perceraian bukan jalan keluar daripada masalah ketidakcocokan suami istri, melainkan kasih itulah obat daripada ketidakcocokan. Bisa mengasihi kamu walaupun kamu tidak mengasihi saya.
Seorang istri bilang, aku tetap mengasihi suami saya walaupun dia menganiaya saya. Begitu sebaliknya. Bukan dendam yang diakhiri kebencian, yang diakhiri perceraian. Apa obatnya dari dendam, kebencian, dan sebagainya? Apa obatnya? Satu kata, mengampuni. Itu obatnya. Mengampuni. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahasa pengampunan itu obatnya. Satu waktu Petrus dengar pengajaran Tuhan. Lah Petrus ini berpikir-pikir, enak, kamu bikin saya ampuni, saya ampuni. Mungkin begitu ya pikirannya Petrus. Sehingga waktu Tuhan mengajar, dia tanya, Tuhan, Guru, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang berbuat salah pada saya? Sampai 7 kali? Maksudnya Petrus ini kira-kira, kalau 7 kali saya sudah ampuni dia belum bertobat, ke-8 kali sekarang aku hantam sama kamu. Jadi ada batas pembalasan. Kira-kira begitu ya. Sampai 7 kali saja. Ya, jadi artinya dia kasih pembatasan mengampuni sampai 7 kali. Ke-8 kali, awas, saya hantam orang itu. Kira-kira begitu pembalasan. Kira-kira. Tapi Tuhan katakan sama Petrus, bukan. 70 kali. 7 kali. 490 kali. Itu dalam 1 hari loh. Coba baca dulu ya, Matius 18 ayat 21 mulai. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Ya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ya, Sampai 7 kali? 7 kali. Yesus berkata kepadanya, Ini kasih batasan. Terus Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. nah, Tuhan menjawab, tidak. Petrus yang kasih batasan ya. Bukan sampai 7 kali saja. Tapi terus Melainkan sampai 70 kali. 70 kali sama dengan 490 kali dalam sehari loh. Sehari. Tidak mudah. Yang paling banyak sama-sama 1 hari itu siapa? Ya suami istri. Pas tempat tidurnya sederhana. Tempat tidurnya bukan nomor 1, nomor 2, 160 cm. Nanti balik sini, berat. Dia capek 1 hari kerja di sini. Kamu ini orang kerja seharian capek, senggol sampai bangun. Atau istri senggol suami, aku kerja di kantor hari ini penat, kamu ini gimana? Ini bisa senggolan. Nanti omong-omong waktu makan, mula-mula senang, lama-lama sudah mulai bertengkar. Ya yang belum menikah tidak tahu, tapi beruntunglah orang yang belum menikah dengar ini supaya sudah tahu siap-siap untuk selalu mengampuni. Dulu di sana di kota Anu, ini kejadian betul. Ya, ini teman saya, yang laki-laki ini teman saya, dari kami masih remaja itu teman. Tahu-tahunya sudah tua, ketemu, sudah berkeluarga kita, sudah ketemu di gereja. Saya juga sudah jadi pelayan Tuhan. Nah, dia masuk di gereja kami sama-sama. Jadi suaminya ini boncengan istrinya di bonceng belakang. Mula-mula ceritanya bagus. Cerita. Lama-lama
marah, sudah mulai marah. Terus istrinya tadinya peluk mesra. Ketika istri sudah mulai marah, dia lepasin pelukannya. Jadi tidak pegang lagi peluk suaminya. Terus suaminya juga marah-marah. Tiba-tiba sepeda motornya disentak. Tiba-tiba nggak tahu bagaimana, digas, brak, begitu rupa, kaget. Maksudnya mau menyatakan jengkelnya pada istrinya. Akhirnya dia jalan terus sudah itu, marah-marah terus ya, ngomel. Loh, ini kali istri saya sudah ada ngomel. Diam. Coba dia. Loh, istri saya di mana? Dia berhenti, dia lihat orang sudah kerumun angkat istrinya. Lah, istrinya di mana? Jatuh, kekiran otak, masuk rumah sakit. Saya pergi doakan di rumah sakit. Aduh, coba. Jadi kita mesti hati-hati, ada musuh itu yang selalu masuk di tengah-tengah. Ya, musuh ini tidak suka kalau kita damai, tidak suka kalau kita bahagia. Ya, sukanya selalu kasih bakar-bakar. Nah, Tuhan ngajar kita, perlunya apa? Saling mengampuni. Suami tidak sempurna, lah istri juga tidak sempurna, pendeta tidak sempurna, jemaat juga tidak sempurna, antara jemaat pun tidak sempurna. Kita semua sedang belajar menjadi sempurna seperti Bapa di sorga. Nah, pelajaran inilah yang Tuhan ajarkan supaya kita bisa mengasihi orang yang sedang tidak mengasihi kita. Mengampuni itu artinya dalam bahasa Yunaninya itu apiemi. Tulisannya APH, ya, IEMI, apiemi, begitu. Apiemi. Artinya menyuruh pergi, melepaskan. Menyuruh pergi, melepaskan, meninggalkan, menghapuskan. Itu lebih jelas. Jadi artinya mengampuni itu menyuruh pergi dosanya orang, jadi dianggap tidak berdosa. Melepaskan kesalahan orang, artinya orang itu tidak pernah berbuat salah. Atau menghapuskan, atau sudah saya tinggalkan ini, orang salah, sudah salahnya saya tinggalkan. Ya. Di dalam Alkitab seseorang mengatakan begini, dia pernah selidiki kata apiemi ini, mengampuni, melepaskan, ditulis sebanyak 143 kali. Oh, banyak sekali. Ditulis sebanyak 143 kali, itu artinya betapa pentingnya mengampuni. Tuhan mau tekankan betapa pentingnya untuk mengampuni. Amat sangat penting. Karena tidak mungkin kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita ketika kita tidak pernah mau mengampuni, belajar melupakan, menyelesaikan ganjalan. Tidak mungkin. Itu yang Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Coba kalau kita jujur, satu hari kita bisa berbuat salah berapa kali? Atau berulang dalam satu minggu dosa yang sama, kesalahan yang sama. Lalu kita minta ampun, Tuhan ampuni saya. Saya sudah sombong, saya sudah apa. Tuhan ampuni. Tuhan mengampuni. 10 kali kita sombong, bangga, puji diri, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Besok datang lagi begitu, diampuni lagi. Lusa begitu lagi, diampuni. Nah, orang itu salah kepada kita,
Sekarang kita cerai saja. Wow, jangan. Jangan kita pisah saja. Semua WhatsApp dimatikan, putus hubungan. Itu 143 kali. Apim itu artinya menyuruh pergi. Dalam kitab Imamat kita baca ya. Imamat 16 ayat 21 sampai 22. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas. Harun itu imam besar, harus meletakkan kedua tangannya atas kepala binatang yang dikorbankan, ya. Kepala kambing jantan yang hidup itu, Ya. dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, Ya, apapun juga dosa mereka. apapun juga. Terus, Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. nah, jadi dengan kata lain, dosa seluruh bangsa Israel itu dipikul oleh kambing jantan itu. Terus, Dan kemudian melepaskannya ke padang gurun. nah, lalu kambing yang sudah ambil semua dosanya bangsa Israel itu dilepaskan. Itu artinya apiemi. Jadi bersama dosanya itu kambing itu dilepaskan. Itu artinya melepaskan, melupakan kesalahan orang, meninggalkan, menyuruh pergi saja salahnya. Jadi dianggap orang itu tidak bersalah. Terus Dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. jadi dosa-dosa dari bangsa itu dipindahkan kepada kambing itu dan disuruh pergi. Inilah gambaran anak domba yang tidak bercacat. Yesus Kristus memikul semua dosa kita, segala macam dosa dia pikul. Sehingga semua kesalahan kita, kata Yesaya, ditanggungnya semua kesalahan saya, ditanggungnya semua penyakit saya, kelemahan saya. Jadi aku seperti kertas putih yang tidak pernah ditulisi, dihapuskannya dosa saya. Kalau dulu banyak tulisan, sekarang setelah Tuhan Yesus tanggung, kertas putih kita ini hasil pembenaran oleh darah Kristus, pengampunan. Nah, ini yang Tuhan ajarkan. Apa sebabnya? Musa tidak menyinggung hukum yang kedua. Tuhan Yesus singgung hukum yang kedua. Seperti aku memikul dosamu, maka kamu juga harus memikul dosa, kesalahan orang. Ampuni seperti aku mengampuni. Sampai di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengampuni, melepaskan itu sama dengan mengusir dendam. Dendam itu diusir. Atau menghilangkan keinginan untuk membalas dendam. Itu mengampuni. Tidak ada lagi keinginan balas dendam. Karena kita sudah pindah, kita anak terang. Coba 1 Yohanes 2 dengan cepat kita baca. Ayat 5 dan ayat 9. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, Ya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. ya, sudah sempurna kasihnya Allah. Terus, Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, Ya, tetapi ia membenci saudaranya, nah, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. kita sebenarnya disebut anak terang. Anak-anak terang. Efesus 5 juga bilang, kamu adalah anak-anak terang. Memang dahulu kamu kegelapan, tapi sekarang kamu adalah anak-anak terang di dalam Tuhan, kata Efesus 5. Tidak usah dibaca, saudara bisa baca situ. Memang dahulu kamu gelap, sekarang terang. Nah, kalau kita sudah mengatakan kita anak terang, maka kita tidak boleh benci. Kalau kita benci berarti kita hidup dalam kegelapan, tidak hidup dalam terang. Ya,
1 Yohanes 3 ayat 10. Baca. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ya, Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, kalau kau tidak mengasihi saudaramu, tidak berasal dari Allah. Ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, Ya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. kita harus saling mengasihi. Ajaran Yesus diulangi Rasul Yohanes. Ini dari mula kita dengar. Rasul Yohanes dulu jadi murid Yesus, dia juga dengar ajaran Tuhan. Saya dan saudara juga mendengar firman yang sama. Sekarang saya mengulangi, mengatakan kita harus saling mengasihi. Terus dibaca ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut Ya, ke dalam hidup, ya, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. mengasihi saudara kita. Terus, Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. nah, orang yang tidak mengasihi ada di dalam maut. Kita tidak mau kan? Ya, terus, Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. ngeri sekali. Makanya tadi Matius 5 mengatakan, siapa yang menghitung orang terus mengata-ngatai orang, jahil apa? Dia berada di dalam, dilemparkan dalam neraka loh sampai lunas hutangnya. Ngeri itu. Di masa pandemi Covid ini, hari-hari ini kita harus melepaskan kesombongan kita. Karena kita tiap hari harus bangun pagi, siang, malam kita berdoa, Tuhan lindungi saya. Siapa yang mampu menolong dirinya? Belum ada orang mampu. Gak ada vaksinnya kok, belum. Nggak pandang bulu. Pendeta, dokter, presiden, sampai raja dari sebuah kerajaan, tidak ada mampu. Di sini sebenarnya kita harus meletakkan semua kesombongan kita. Ya. Siapa orang yang benci, dendam, tidak mau mengampuni, sombong, kesombongan, sombongnya kayak dia pinter. Ya, aduh, saya dalam pengalaman menggembalakan, melayani, banyak kali ketemu semua orang-orang seperti ini. Ya. Tapi hati saya tetap mau mengasihi orang. Belajar Tuhan, aku mau mengasihi orang yang tidak mengasihi. Tolonglah aku Tuhan. 70 kali, 7 kali, 490 kali, satu hari. Satu hari berapa jam? 24 kali 60 menit. Kalau 1 jam 60 menit ya. Kalau dihitung menitnya, saya hitung tadi 1440 menit dalam satu hari. Berarti kalau 490 kali sehari kita harus mengampuni, 490 kali mengampuni dalam 1440 menit. Berarti setiap 3 menit. Setiap 3 menit kita harus mengampuni satu kali. Wow. Makanya Petrus bilang apa? Tambahkan iman kepadaku. Setiap 3 menit. Nanti salah omong, nanti salah apa. Ya. Pergi orang hari-hari sama-sama. Suami istri, anak, bersaudara, family, sidang jemaat, pelayang-pelayang, hamba-hamba Tuhan. Kalau tidur, orang bisa berbuat salah. Tidur. Orang tidur bisa benci, orang tidur bisa dendam, tidak bisa. Waktu dia tidur dia sadar, kayak orang mati, tinggal berserah.
Puji Tuhan, besok pagi bangun, rahmatnya baru bagiku. Waktu tidur saudara dan saya tidak tahu apa-apa loh. Semua jabatan, semua kekayaan, semua apa saja, semua di tangan Tuhan. Waktu kita tidur. Nanti kalau besok pagi kita bangun, bisa bangun, praise Lord, puji Tuhan, saya bangun pagi-pagi, terima kasih Tuhan, ucapan syukur, kasih karunia Tuhan. Nah, kalau saya tidur 7 jam, berarti 24 jam itu potong 7 jam, 17 jam saya bisa berbuat salah, saudara bisa berbuat salah pada saya bisa marah, bisa apa, itu 17 jam. 7 jam tuh orang tidur kan tidak bisa bikin salah, tidak bisa tahu apa-apa, tidak bisa orang tidur itu udah aku benci sama kamu, tidak bisa, dia tidur sadar. Nah, kalau saya hitung 17 jam, maka setiap menit untuk 17 jam itu, tiap 2 menit 1 kali mengampuni dalam sehari. Tiap 2 menit. Berarti kalau setiap 2 menit 1 kali, maka dalam 1 hari 20 kali setiap jam. 20 kali setiap jam. Dalam 490 kali sehari itu. Ini mustahil, saudara. Orang bikin salah 1 kali saja diingat-ingat terus. Kadang sampai sudah selesai, tamat, sudah ada tinggal di dalam peti, tidak mau. Saya percaya kalau semua kita tahu ini, nggak ada perceraian rumah tangga. Tidak ada saling memojokkan, saling memusuhi, dendam, benci, kepahitan. Itu saja. Kalau mau mempersembahkan persembahan, mau bergereja di mana, saya sampai di ujung bumi, sampai di kutub utara sanalah. Tapi kalau ada ganjalan di Manado, tidak bisa. Bayar hutangmu sampai lunas. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Ya, hati-hati dengan hidup ini. Jadi 70 kali 7 kali mengampuni itu supaya bisa mengasihi, itu mustahil. Tapi saya simpulkan, itu artinya Tuhan Yesus mengajar kita untuk bisa mengampuni, ya, dengan tanpa batas, tanpa syarat, tuntas, artinya lunas. Makanya dikatakan kalau kamu tidak pergi menyelesaikan, bayar hutangmu sampai lunas, tuntas. Ngeri sekali. Waktu baca ini, waktu saya persiapkan ini pelajaran, saya sendiri ngeri. Saya sehingga mengkoreksi itu saya, oh Tuhan, siapa ya? Aduh. Siapa sesamamu? Siapa sesamamu? Orang Farisi bilang, lalu siapa sesamaku Tuhan? Siapa? Siapa sesama saya? Wow. Diceritakan Tuhan itu tadi perumpamaan. Orang yang kena rampok habis-habisan, itulah sesamanya. Walaupun dia dimusuhi, kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu. Itulah hukum yang kedua dari Taurat, yang tidak disinggung oleh Musa, tapi ditegaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bangga mempunyai Yesus. Saya mengasihi Dia karena Dia lebih dahulu mengasihi saya. Dan saya ingin belajar untuk jadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengucapkan syukur. Kalau semua kita ada seperti ini, tidak ada gereja pecah-pecah, bertengkar, berkelahi,
Tidak ada hamba Tuhan saling memarahi. Tidak ada suami istri cerai. Tidak ada. Dunia jadi aman. Tapi di dunia ini masih harus kita bergumul. Tuhan masih mengajar kita untuk mau melakukan. Tapi saya syukuri Tuhan Yesus tidak biarkan kita sendiri. Roh Kudus menolong kita. Itu sebabnya kita mau mengucap syukur kepada Bapa. Banyak Tuhan perbuat dalam hidup saya. Sudah banyak Tuhan melakukannya, sehingga saya bisa ada hari ini. Saya bisa belajar mengampuni. Saya belajar melupakan. Saya belajar untuk tidak dendam. Itu adalah perbuatan besar Tuhan dalam hidup saya, yang patut malam ini kita ucapkan syukur. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu itu, banyak yang kau perbuat dalam hidup ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat, Banyak Tuhan buat dalam hidup kami. di dalam Tuhan mengubah hidup kami dari seorang yang suka mendendam, rancangan mendengki, indah sukar melupakan kesalahan orang. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita angkat tangan, kita menyembah. Kasih-Nya sempurna ditaruh dalam hidup kita, supaya kita jadi sempurna seperti Bapa. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita menghabiskan kesombongan, harga diri. Tidak ada artinya. Siapapun kita hanya mengharapkan kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan. Setiap pagi kita bangun, itulah anugerah Tuhan. Mari kita menyanyikan ini, ku bersyukur untuk kasih ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Allah Bapa sempurna, kita rindu menjadi seperti Bapa yang sempurna. Kita mau hatinya penuh pengampunan. Yang merindukan itu, mari kita menyembah di angkat tangan. Haleluya. Bapa, perisa hati kami. Uramaya Sakala, perisa hati kami. Suami dan istri, saudara bersaudara. Haleluya, haleluya. Biar kasih Bapa sempurna. Haleluya. Kira mata kalamaya terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Dulu kami tidak kenal jalan kebenaran, karena kami kenal jalan kebenaran, jalan yang paling menyenangkan. Sebab orang yang mendendam, orang itu juga sakit, akan berakibat pada fisik. Malah orang yang tidak ada dendam, tidak ada akan jalan, akan bisa menyanyikan nyanyian. Hati yang gembira adalah obat, malah jadi obat penyembuh. Terima kasih Tuhan, memberkati kami dalam pendalaman Alkitab ini. Biarlah Roh Kudus bekerja, meterikan itu dalam hati kami. Sanggupkan kami Tuhan untuk bisa mengasihi sesama kami seperti diri kami. Kami tidak pernah mau benci diri kami. Itu sebabnya kami juga tidak mau membenci. Kami mau saling mengasihi. Terima kasih. Berkati kami semua, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pasti sangat memberkati. Kalau kita bisa mendengar baik-baik, mencatat di hati kita, mencatat di catatan kita, bahwa dalam doa Tuhan jadi penolong kita. Ketika kita bilang saya mau melupakan, saya mau mengampuni, maka Tuhan akan menolong kita supaya kita sempurna seperti Bapa. Puji Tuhan.
kita akan berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang, tanggal 12 bulan Juli. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah online seperti ini, melalui media ini. Kita jangan dulu kumpul berjemaat di gereja. Kita tunggu satu waktu sampai tuntas. Mari saya ajak saudara kita akhiri ibadah ini. Saya suka berterima kasih karena Bapa di sorga memampukan saya untuk selalu bisa sempurna sendiri. Angkat tangan doa-doa. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita adalah orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sampai di hari Minggu tanggal 12 Juli jam 9 pagi.